Seperti apa algoritma itu bekerja masing-masing sesuai dengan peruntukannya. Dan intinya kita harus memahami proses query dalam bahasa natural tersebut. Nah, contohnya adalah kita ketik email dari Anda minggu ini ya, dari Andi minggu lalu. Kemudian kita akan lihat minggu kemarin, tanggal berikutnya, dan seterusnya dengan waktu-waktu yang detail ya. Itu akan terlihat. Nah, itu merupakan natural language processing. Tapi dalam sebuah database sudah tahu kapan ada inbox masuk, otomatis set log time itu akan ke data oleh Google, seperti kita membangun teknologi informasi. Yang berikutnya B adalah pengindeks ya, dan penilaian relevansi. Nah, di sini kita bicara masalah indexing ya teman-teman. Jadi kalau kita biasa menggunakan browser, harusnya kita menghapus semuanya. Salah satu cara mudah adalah melakukan default kondisi page ya, seperti itu. Itu kita harus clear cache memory atau clear browse history memory. Itu yang paling penting dalam menggunakan web browser yang sehat sebenarnya. Jadi tidak akan ada tertinggal halaman-halaman lain. Tetapi keuntungan lain kalau kita tidak menghapusnya dalam waktu 1-2 bulan atau hari bahkan tahunan, itu akan memberatkan cache memory. Tapi kelebihannya bisa merequest atau mengquerykan dengan kalimat yang sama beberapa waktu yang beda, seperti itu. Nah, itu semua contoh di email index ya, berdasarkan kunci pengirim, tanggal, lampiran. Nah, ini kata kunci ya, atau seperti primary key. Jadi boleh buka kata kunci sebagai pengirim atau penerima atau tanggal, dia akan nyari. Kalau di database ya, kalau kita belajar administrator database SQL ya, kita mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan indeks ya, berdasarkan, kalau di sini keyword ya di digital marketing, tapi kalau di pemrograman itu namanya query atau primary key. Ia berhubungan kemana saja, dan itu tidak semua seperti itu. Nah, algoritma menilai relevansi berdasarkan frekuensi kemunculan kata, ini text mining atau kemiripan. Kemudian interaksi pengguna yang sering dibuka, dibalas atau replay. Kemudian prioritas ya, atau berisi tentang unsur primary, promotion, spam. Biasanya kalau nggak muncul, di spam muncul. Nah, itu biasanya kita perlu melakukan pengaturan. Contoh, saya kirim sesuatu dari webmail ke email, biasanya itu nggak masuk ke defaultnya, itu masuknya ke spam, seperti itu, karena tidak ada verifikasi yang harus kita setting pada settingan Gmail. Oke, yang ketiga operator pencarian search operator ya, seperti from, kalau kita bahasa HTML ya, from, to, subject, has ya, attachment, file, kemudian labeling ya, kemudian before dan after. Contohnya seperti kita ketik from ya, .2 marketing@blabla.com, subjeknya promo, has attachment dan sebagainya. Tapi kalau saya langsung ke landing page ya, kalau kita di pemrograman kita buat landing page seperti ini. Jadi kita table HTML, kemudian kita buat titelnya promo bulan ini dan seterusnya. Ini saya tutup aja ya, biar teman-teman jelas ya. Kita bikin script seperti ini ya, kita bikin elemennya, kemudian heading ya, kemudian paragrafnya, kemudian underline ya, kita susun, kemudian hrefnya kemana dan seterusnya. Ini merupakan landing page untuk promotion. Kita lihat hasilnya ya teman-teman, kita show preview. Kebetulan saya menggunakan kode Visual Studio ya, Visual Code. Nah, ini seperti ini, jadi sudah jadi halaman page web ya, yang terintegrasi dengan dia promo sekarang, berarti dia ke halaman you have ref ya, dia ke hyperlink ke halaman yang kita inginkan. Nah, di situ ada struktur ya, cara penulisan, dan ada beberapa promo yang disampaikan, tanggal batasnya, kemudian klik untuk berhenti berlangganan. Dan itu bisa dibuat ya, dan dimaksud tadi seperti ini, bisa ke email langsung, nomor WhatsApp langsung, WMI dan seterusnya, atau menggunakan teknik-teknik lain. Yang terakhir adalah pada penerapan algoritma mesin ini, saya jelaskan secara detail ya, machine learning teman-teman. Jadi kalau kita belajar algoritma itu banyak, ada neural network, ada machine learning, ada deep learning,
ada jaringan saraf tiruan ya, neural network ya, ada breadth propagation ya, yang alur mundur dan data time series, itu banyak sekali. Nah, pada Gmail belajar dari kebiasaan pengguna. Nah, ini saya sebut tadi jejak. Jadi kalau kenapa kita ketahuan kalau mau ke jalan A hari ini pasti direkomendasi macet, itu bukan Tuhan kedua atau ada jin atau apa ya, tapi memang itu dirancang sudah dari perlakuan kita ketika GPS aktif, ketika akun Gmail aktif, kita selalu pesan Gojek, Grab dan seterusnya. Gmail akan membaca psiko kita, kelakuan kita, dia akan rekam. Jadi kalau kita mau ke sana hari ini, pasti perlakuan yang lain di query-kan, di algoritmakan, maka akan muncul ini akan macet seperti itu. Berdasarkan dari akun-akun lain sebenarnya. Itulah yang akan tersusun oleh sebuah big data ya dari Google yang selama ini dibangun. Apa saja? Yaitu email yang sering dibuka diabaikan ya. Kemudian mengkategorikan email otomatis. Kita bicara email ya, tapi kalau saya bicara geospasial itu sudah terjadi berdasarkan akun email. Banyak ya yang dilakukan oleh Google Maps ya, atau Google Project ini ya. Selain email ya, banyak. Jadi kalau kita belajar digital marketing, ujungnya sebenarnya pendalamannya itu masih ada lagi Gmaps, kemudian buka website Blacklink yang ada di link satu, ada di link satu antar website dan seterusnya. Nah, 2, penerapan SEO dalam konteks Gmail atau email marketing. Nah, ini ketemu ya teman-teman. Email tidak masuk di spam, biasa langsung default. Kemudian email muncul di tab primary ya teman-teman. Nah, meningkatkan open rate dan click through ini juga sangat berpengaruh ya dengan adanya email marketing tersebut. Jadi penerapan SEO itu dalam konteks Gmail itu kita bahas sedikit karena berkaitan dengan penerapan algoritmanya. Nah, strategi yang relevan adalah mirip meta ya, title SEO, kemudian harus mengandung keyword, hindari kata dengan spam atau gratis dan 100% dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya seperti itu ya, strategi relevan yang akan kita buat ya. Tadi sudah saya kasih lihat di VSCODE ya, seperti ini. Ini contoh Pak konkretnya ya teman-teman. Nah, kemudian struktur konten email ya, gunakan heading, bullet point ya kalau kita mengetik saya buka email ya. Misal saya bikin surat kayak gini ya. Nah, nanti di sini kita bikin ke siapa gitu. Ini gas, kemudian kita bikin. Nanti di sini ada pilihan fitur, ada misal kita gunakan, tapi ini tidak ada Huawei gue seperti yang di teks sebuah sistem ya. Atau kita taruh bintang atau pagar, kita susun sama halnya seperti kita buat seperti ini ya. Ini bullet namanya teman-teman, point 1, point 2. Jadi kalau kita buat underline ya atau UL ya, underline itu kita bikin line under list produk A bla bla bla, kita balas ya, penutup dan seterusnya. Ini pakai bahasa HTML. Itu juga mempengaruhi yang dimaksud tadi ya teman-teman. Kita masuk ke halaman sini dulu, kita bahas ini. Nah, ini ya. Kemudian konten harus relevan dengan audiens ya. Ya udah jelas ya, kalau kita buat konten pasti kita mengarah ke market target kita, dia bidang apa dan seterusnya. Optimasi untuk share internal. Oke, masih pada bahasa keyword ya, agar lebih mudah ditemukan. Cukup mencari dengan misal kacang merah, maka muncul semua kacang merah yang kirim email gitu. Gunakan metadata yang jelas ya, nama pengirim, subjek dan deskripsi. Jadi metadata itu seperti deskripsinya adalah identitas pengirim ataupun penerima. Oke, responsif dan ringan ya, email seperti konten web, mobile friendly ya dan ringan. Desain sangat baik ya. Kemudian jangan lupa CTA, call to action, ketika kita bla 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 bla, otomatis akan tertarik, interested, pembeli langsung nelpon. Dan itu perlu optimalkan menggunakan EA respon ataupun cara yang paling etik ya. Nah, kesimpulannya adalah SEO dalam pencarian Gmail. Jadi kalau kita bicara tadi one pack dengan off pack itu beda digital marketing kalau nggak disebutkan
off pack